Yatanahna aham, ingin membangunkan Nabi. Dan Nabi sengaja tidak keluar dan Nabi tidak tidur. Maka akhirnya setelah falamma asbaha dikatakan, aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Walam yamna'ni minal khurud illa khasyitu an tufridu alaikum. Tidaklah yang melarangku untuk keluar kecuali syariat ini masih turun Al-Quran. Aku takut ada pemwajiban tentang sholat tarawih dan kalian pasti tidak akan pernah mampu untuk itu. Lalu bagaimana? Ya sudah, ditinggalkan oleh Nabi karena Quran masih turun dan ucapan Nabi hujjah, perbuatan Nabi hujjah, takutnya nanti wajib, ditinggalkan untuk tujuan tidak jadi wajib. Maka mana wajah pendalilan di hadis Aisyah ini bahwa pertama kali dilaksanakan sholat tarawih dalam keadaan berjamaah. Hadis yang kedua lafadznya sama dari Aisyah juga dari riwayat Amrah yang telah kita baca juga di pelajaran yang lalu, bahwa Nabi yusalli minal lail fi hujratihi wa jidarul hujrah qasir fara'an nas sakhsa an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqama unasun yusalluna bi salatihi fa asbahu fatahaddatsu bidzalika faqama lailah atsaniyah faqama ma'ahu unasun yusalluna bi salatihi sana'u dzalika lailatain aw thalathan. Maka ini pun sama, Nabi melaksanakan salat di malam yang pertama diikuti kaum muslimin. Setelah itu besoknya ribut kaum muslimin. Ada yang mengatakan Nabi salat semalam, berarti mungkin nanti malam sholat lagi. Dan iya, malam yang kedua sholat lebih banyak. Di malam yang ketiga paling banyak. Di malam yang keempat Nabi tidak melaksanakan sholat. Dikatakan ini khasyitu an tuktaba alaikum sholatul lail. Aku takut sholat tarawih diwajibkan maka aku tinggalkan. Ini hadis dua riwayat dari Urwah ibnu Zubair dan dari Amrah dari Aisyah. Semuanya di Al-Bukhari yang kami nukilkan. Dua hadis ini menjelaskan bagaimana sholat lail itu atau sholat tarawih itu yang merupakan sholat lail itu, maka dia dilaksanakan dalam keadaan berjamaah. Kemudian diriwayatkan oleh sahabat Zaid ibnu Thabit. Maka dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW ittakhadha hujratan fil masjid min hasirin fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha layali hatta ijtama ilaihi nasun summa faqadu sautahu lailatan fadhannu annahu qad nama faja'ala ba'duhum yatanahnahu liyakhruja ilaihim. Maka kisahnya pun sama, bahwa Nabi mengambil tempat iktikaf dan mengambil dari hasir tikar di kamarnya tempat iktikaf untuk sholat padanya. Di saat Nabi sholat dan dohirnya mungkin Nabi memerintahkan mereka ayo sholat berjamaah, baru pertama kali tarawih. Maka malam pertama, malam kedua, malam ketiga, setiap malam sholat berjamaah di masjid. Ini poin pendalilannya. Di malam yang keempat Nabi tidak keluar. Maka yatanahnahu maknanya berdaham-daham dengan suara keras untuk membangunkan Nabi. Nabi tidak keluar. Kemudian Nabi mengatakan, mazala bikum alladhi ra'aitu min sani'ikum hatta khasyitu an tuktaba alaikum. Maka aku sengaja tidak keluar takut diwajibkan kepada kalian. Maka tiga hadis ini dari Aisyah, dari dua riwayat dan dari Zaid ibn Thabit yang muttafaqun alaih, semua menjadi pendalilan bahwa salat tarawih memang disyariatkan di masjid. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, dan ini pun telah terulang yang menunjukkan tentang keutamaan salat tarawih bersama imam. Diriwayatkan oleh Musaddad, haddatsana Yazid ibnu Zurai, akhbarana Daud ibnu Abi Hind, Anil Walid ibni Abdurrahman, an Jubair ibnu Nufair, an Abi Dzar. Sanadnya sahih, sahahu Syekh Al-Albani wa Syekhuna Muqbil. Yang maknanya pun sama.
bahwa kami melaksanakan puasa dan tarawih dan salat dan iktikaf bersama Nabi sebulan Ramadan, terutama iktikaf di 10 malam terakhir, maka Nabi tidak melaksanakan salat kecuali tinggal tersisa sepekan dari Ramadan. Maka mulai Nabi salat di malam ke-23 zahirnya sampai dari awal malam sampai kepada sulusul lail, selesai jam 11. Kemudian di malam yang kedua salat sampai kepada midnight, pertengahan malam. Kemudian salat yang ketiga zahirnya di 3 hari terakhir, malam ke-27, maka Nabi salat panjang dan lama, mulai dari zahirnya awal malam sampai mendekati sahur. Maka poin pendalilannya di sini, dilaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan para sahabatnya sampai menjelang sahur. Dan di sini pun ada ucapan yang masyhur, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajula idza shallama al imam hatta yansarifa husibalahu qiyamul lailatin." Bahwa sungguhnya seorang yang sholat bersama imam di masjid sampai dia itu selesai bersama imam, maka dihitung sholat 1 malam penuh. Ini jelas hadis Abu Daud, selain menjelaskan bagaimana sholat Nabi bersama jamaah, bahkan ada tambahan keutamaan yang sholat berjamaah bersama imam sampai keluar bersama imam, maka terhitung 1 malam suntuk dia dalam keadaan sholat. Nikmah minallah. Maka ini dari pendalilan-pendalilan yang ada. Dan kita tutup pendalilan dari jumhur dengan hadis yang ma'ruf tentang reborn, dilahirkan kembali. Sholat tarawih yang pernah termatikan dikarenakan Nabi takut diwajibkan atasnya ditinggal, kemudian di zaman Khalifah Abu Bakar pun ditinggal, maka dihidupkan di zaman Umar. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa hunaka faidah, awas, karena kita belajar ilmu hadis, tidak sembarangan hadis di Sahih Al-Bukhari terima aja gitu. Kita harus tahu juga sanadnya. Bisa jadi sanadnya dhaif. Ada ya di Sahih Al-Bukhari dhaif, ada dari mu'allaqat misalnya, atau diilahkan oleh para ulama dan sepakat dari beberapa tambahan. Bismillah. Seperti contoh di dalam kitab Siam, apa yang pernah kita ilahkan di Sahih Al-Bukhari atau Muslim? Hadis Aisyah. Ingat, di saat Aisyah mengatakan, "Alayya siyamun min Ramadan, walakin au la astati an aqdiha illa fi Sya'ban." Sumayati bilafadz asy-syughul bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qad madha ma'ana au la? Taib, hadhihi ziyadah asy-syughul min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa min qaul Aisyah. Bukan dari ucapan Aisyah, tapi dari ucapan Az-Zuhri dan ucapan rawi yang lainnya. Ingin menjelaskan bahwa kenapa Aisyah tidak bisa membayar dari pertama untuk membayar qada, karena perempuan ada qada haid. Fa Aisyah qalat lam astati an aqdiyaha illa fi Sya'ban. Idan 10 bulan yang lalu mana? Idan lama su'ila hal al-jawab min Aisyah la. Yang ditanya dari guru-guru para perawi hadis, limadza ya Syekh yang meriwayatkan hadis ini? Dan diketahui di beberapa riwayat Az-Zuhri. Ditanya oleh muridnya zahirnya, kenapa ya Syekh kok Aisyah seperti itu? Dikatakan asyubul ma'a Rasulillah. Fatawahama Imam Muslim, maka memasukkan di dalam sahihnya ba'da Aisyah berkata tidak bisa membayar
puasa kecuali di bulan Sya'ban, asyugul minan nabi, dikarenakan sibuk dengan Nabi. Hada laisa min qaul Aisyah, tetapi qaul Imam Az-Zuhri atau yang lainnya, yang mana tawahhama, Imam Muslim memasukkan ke sahihnya tanpa menyebutkan qaul tabi'i au qaul rawi, sehingga yatawahhama ini hadis Aisyah. Maka ini hadis mu'al. Kita katakan riwayat yang marfu kepada Aisyah menceritakan tentang Nabi tanpa ada fasil, tanpa ada sambungan, dinamakan hadis yang mu'al, berpenyakit dari jenis mudraj. Makna mudraj adalah ucapan rawi masuk kepada hadis. Ini contoh dari perkara yang mudraj. Maka kembali ke sini. Taib, hadis yang masyhur tentang Umar di saat beroperasi di malam hari, kemudian dia melihat di Masjid Madinah banyak kaum muslimin salat sendiri-sendiri. Kisahnya ma'ruf, akhirnya dia memfatwakan untuk salat dengan imam yang satu dari Ubay ibnu Ka'ab. Kalau kita kembali kepada sanadnya, maka saya berikan sanadnya. Qala al-Bukhari rahimahullah wa an ibni Syihab an Urwata ibni Zubair an Abdurrahman ibni Abdul Al-Qari' annahu qala kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari wa an ibni Syihab. Imam Al-Bukhari bertemu dengan Ibnu Syihab apa tidak? Endakum. Ibnu Syihab tabi'i shagir Az-Zuhri, Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-11. Maka jaraknya jauh, tidak bertemu. Lalu bagaimana kita dhaifkan? Tidak. Dilihat. Ternyata ucapan an ibni Syihab, dari Ibnu Syihab dengan waw atifah wa an ibni Syihab, maka ini bukan muallaq, tetapi waw di sini wa an ibni Syihab waw atifah, maknanya dan dari jalan Ibnu Syihab, kemudian meriwayatkan dari Urwah ibnu Zubair, kemudian meriwayatkan dari Abdurrahman ibni Abdul Qari', maka itu sama seperti sanad yang sebelumnya. Apa itu sanad yang sebelumnya? Kita bongkar Sahih Al-Bukhari sebelum hadis ini. Maka hadis ini adalah hadis nomor 1871 di nuskhah yang ada pada kami. Maka kita kembali kepada 1870, berbicara tentang man qoma Ramadan imanan wa ihtisaba. Maka di mana sanadnya disebutkan haddatsana Abdullah ibnu Yusuf, haddatsana Malik an ibni Syihab an Humaid ibni Abdurrahman an Abi Hurairah. Maka di sini sanad yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari kepada gurunya, membahas di sini tentang man qoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dari siapa? Dari Muhammad ibnu Yusuf, Abdullah ibnu Yusuf At-Tinnisi, dari Imam Malik, dari Az-Zuhri. Berbicara tentang man qoma Ramadan. Kemudian setelah itu qala Ibnu Syihab fatuwfiya Rasulullah wal amru ala dalika tsumma kana al amru ala dalika fi khilafati Abi Bakar wa sadran min khilafati Umar radhiyallahu anhuma. Maka perkara ini dulu Nabi meninggalkannya karena takut diwajibkan dan terus berjalan di zaman Abi Bakar, kemudian di zaman Umar di reborn, dilahirkan kembali. Kemudian setelah itu berkata Imam Al-Bukhari wa ani Zuhri. Bagaimana dia meriwayatkan dari Zuhri langsung, padahal jarak dia dengan Az-Zuhri jauh? Jawabnya, yang diinginkan wa ani Zuhri bukan muallaq, bukan maknanya dia meriwayatkan dari Az-Zuhri, bukan. Kalau ini jelas semua orang akan mendhaifkannya. Namun dengan waw atifah maknanya tahwilu sanad kepada yang sebelumnya. Maka di saat dia membaca hadis man qoma Ramadan dengan sanad Abdullah ibnu Yusuf At-Tinnisi an Malik an Zuhri, kemudian terus dari Abi Hurairah, maka di sini tahwilus sanad ini yang diinginkan. Wa ani Zuhri, dan begitu pun dari Zuhri, maknanya dari Abdullah ibnu Yusuf, dari Malik, dari Az-Zuhri, baru dari Urwah ibnu Zubair,
dari Abdurrahman ibni Abdul Qari dari Umar. Kemudian menceritakan tentang bagaimana Umar. Maka kita baca sekarang. Kata Abdurrahman ibnu Abdul Qari, kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab lailatan fi Ramadan ilal masjid fa idan nasu auza'un mutafarriqun yusalli rajulu li nafsihi wa yusalli rajulu fayusalli bi salatihi arahtu. Maka di saat malam-malam bulan Ramadan Nabi masuk kepada Masjid Nabawi, didapati dalam keadaan ramai, namun orang salat sendiri-sendiri. Dan ada yang kelompok-kelompok 3 orang, 2 orang, 6 orang membaca dengan imam. Akhirnya ramai. Maka Umar mengatakan di sini, lihat istimbatnya beliau yang disepakati muwafaq oleh Allah. Kenapa? Pertama, alasannya karena Nabi telah meninggal. Maka tidak ada lagi Quran itu diturunkan. Tidak ada lagi sholat tarawih ditakutkan jadi wajib. Nabi meninggal dalam keadaan sunnah, itulah agama Islam. Maka beristidlal dengan ayat Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Maka Islam adalah itu. Di saat diturunkan ayat ini, Islam mengatakan demikian, maka itulah agama Islam. Pada saat itu sholat tarawih apa hukumnya? Sunnah. Ya sudah sunnah. Maka ayat ini membantah dari mereka orang-orang yang mengatakan Al-Quran diturunkan dan selesai ditutup, dan permasalahan-permasalahan tentang istihsan, kebid'ahan itu tidak ada. Maka setelah turun ayat ini disyariatkan demikian dan demikian, maka itu hukumnya bid'ah. Seperti banyak contohnya, diantaranya seperti bid'ahnya imsak ihtiyati. Maka di zaman meninggalnya Nabi dan diturunkan ayat ini, tidak ada. Di zaman Nabi imsak ihtiyati tidak ada. Maka Islam yang benar yaitulah yang ada. Allah ridho. Kemudian setelah zaman berlangsung di 600-an ribu, di 600-an Hijriah, mulai ada pemikiran inovasi tentang imsak ihtiyat sampai zaman now. Ini untuk contoh. Maka begitupun di sini. Umar melihat Nabi telah meninggal, tidak akan ada lagi kewajiban-kewajiban dari perkara-perkara yang sunnah, tidak berubah. Ya sudah, kita hidupkan kembali. Dan kedua, daripada di masjid ramai, semua orang membaca Al-Quran. Ada yang sendirian bacaannya keras, ada yang berjamaah 3 orang, 4 orang bacaannya keras. Maka kalau dipimpin satu imam lebih baik. Ini fatwa beliau dan muwafaq.